Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kami akan bercerita bagaimana pengalaman anomali bertemu arwah yang setengah moksa. Wih. Dan arwah inilah yang cikal bakal menjadi, kalau teman-teman sering menyebut arwah leluhur, arwah leluhur. Ini cikal bakalnya. Bagaimana sih cara hidupnya beliau hingga mencapai tahap ini? Bagaimana tapak beratanya, meditasinya, puasanya, ritualnya, dan bagaimana benda-benda bertuahnya dari jiwa ini selama masih hidup? Stay tune. Kami mulai dari latar belakang klien dulu. Silakan Jess kalau kamu mau bawain. Oke, klien kami kali ini adalah seorang wanita yang berusia kira-kira 40 tahun. Wanita ini adalah seorang keturunan bangsawan yang pertama-tama ingin datang menanyakan tentang ayahnya terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan pertanyaan tentang kakaknya. Lalu ya seperti biasalah klien menanyakan mengenai bangunan-bangunan seperti rumah atau tempat usaha. Sebut saja klien kami kali ini adalah Raden Aruni. Oke. Gue mengambil Aruni itu dari daftar ini, nama bangsawan perempuan. Ada banyak, Jess. Nah, Raden ini asli, maksudnya nama depannya klien. Tapi Aruni bukan nama sesungguhnya, tentu saja. Seperti yang Jesslyn bilang, dia tadi sudah menanyakan arwah ayahnya. Sebenarnya mostly arwah ayahnya sih, Jess. Iya, mostly bener-bener arwah ayahnya. Tapi karena kakaknya juga baru passed away, I'm so sorry bagi Aruni, pas COVID kemarin, sehingga ditanya sekalian. Nah, sekilas mengenai Aruni adalah 4 bersaudara, 2 perempuan dan 2 kakak laki-laki. Bentar Kawil, kok aku tiba-tiba sakit ya? Aruni adalah 4 bersaudara, jadi 2 perempuan dan 2 laki-laki. Tibalah kita sampai di hasil scanning. Pertama-tama seperti biasa, Anover semuanya, kalau kami bekerja selalu kami menanyakan nama, foto. In this case lengkap dibawakan oleh Aruni. Yang lucu ketika gue nanya namanya, misalnya Raden, ya siapa deh gitu, misalnya yang nama kehormatan pria gitu kan, sebut saja Raden. Gue cek di database, di buku GR itu, kok nggak ada ya Jess? Aku yang ngeliat nggak ada ya? Kamu nggak ngeliat nggak ada kan? Enggak. Tapi ibaratnya kayak GR-nya tuh begini, tapi cuma ngelihat ke gue tahu nama nggak ada. Lucunya teman-teman, bukan berarti kalau nggak ada di buku putih, biasanya kita mikir kan takutnya di kubu dimensi gelap ya Jess. Enggak. Dan tidak ada berasa kayak bau-bau energi kubu kiri, kubu dimensi gelap, nggak ada. Gak ada. Aku juga ngerasa malah aku melihat sebuah vision, Kawil. Apa tuh? Aku melihat beliau sedang duduk di dalam rumahnya. Oh oke, nanti kita ke arah situ. Tapi intinya bukan dimensi gelap kan? Bukan. Nah, gue kaget dong teman-teman. Ini kasus baru nih, di mana nama arwah yang bersangkutan nggak ada di buku administrasi Grim Reaper, tapi bukan di dunia gelap. Nah, untuk memastikan bahwa arwahnya bukan manipulasi, seperti biasa Anomali mengikuti SOP validasi arwah. Kamu apa yang kamu lihat dan diiyakan oleh klien? Aku melihat waktu itu latar tempatnya di rumah sakit bersama dengan para dokter, suster, perawat, you name it. Terus aku ngeliat ada badan ayahnya lagi seakan-akan diusahakan sama dokter. Dan aku melihat kondisi beliau, kondisi arwahnya beliau. Di situ aku melihat agak-agak kebiruan, Kawil, warnanya. Lalu aku perjelas lagi dan ternyata aku mendapati bahwa warna kulitnya itu agak menguning dan agak, entah warnanya agak biru kayaknya di bagian dada gitu. Dan itu semua itu campuran sih warnanya. Ya, dan itu semua diiyakan oleh Aruni. Tapi ketika kami mengiyakan vision itu, Aruni udah tangisnya meledak. Tangisnya meledak. Jadi kami hentikan itu. Karena memang udah gak enak banget. Oh, by the way, kasus kali ini kita tanganinya bersama detektif astral. Jadi ada Bow juga. Nah, validasi yang lain bahwa ini adalah arwah beliau almarhum, bukan nyamar.
beliau itu sangat kuat sembayangnya. Kami tanya ke Aruni, papa ini pas masih hidup orangnya relatif spiritual ya? Kita kerasanya kayak ngelmu tapi bukan ngelmu ya Jess ya. Kita ngerasa kayak beliau itu kayak kayak ngelmu tapi kok kayak bukan ngelmu gitu. Makanya kami nanya bahwa bener gak papa ini sembayangnya kuat atau sejenis bertapa atau gimana? Iya, dan orangnya tawakal menghadapi masalah. Aruni pun juga mengatakan iya, papa orangnya tawakal menghadapi masalah. Tawakal itu apa sih, Kak Will? Tawakal itu sabar dan hampir seperti ikhlas gitu loh. Tapi bukan ikhlas gimana ya? Pasangannya ikhlas sebenarnya. Orang yang menjalani masalah dengan oke, ya Tuhan kalau ini masalahnya gue jalani aja. Aku jalani dengan sabar dan tawakal. Sabar dan pada klien coba tulis tawakal itu di bawah artinya apa. Intinya begitu. Nah, ada satu outfit kesukaan papanya yang Jesslyn berhasil validasi. Kamu cerita deh. Yaitu pakai belangkon dan pakai baju hitam khas Jawa dan pakai kayak sarung gitu ya, Kak Will ya. Mirip kayak sejenis sarung. Yes, jadi sepertinya memang, dan begitu dikasih lihat foto-foto papanya yang memang lagi pakai baju itu, kami kaget. Bajunya itu ya gimana ya, kami nggak bisa memberikan foto asli, tapi semoga ntar editor nemu belangkon kayak jas hitam tapi bukan jas hitam. Apa ya jas itu ya? Bukan, itu namanya kayak mirip kayak baju koko gitu kan, tapi bukan baju koko juga sih. Kayak yang jas tapi hitam. cuma sampai seperut gini, perut agak pendek gini, formal, kesannya formal. Terus ke bawahnya sejenis sarung gitu. Tapi sarungnya rapi, bukan sarung tidur ya. Bener-bener sarung rapi yang elegan lah gitu. Kalau menurut gue yang mohon maaf kurang ngerti, kelihatannya sih kayak Jawa banget itu ya. Yeah. Dan memang ternyata Aruni dan keluarga darah biru dari Jawa. Sampailah kita pada cerita ketika Aruni membeberkan operasi jantungnya. Jantung kan ya? Kalau nggak salah. Jadi Aruni itu membeberkan bahwa kami lupa detail timelinenya, tapi anggap saja misalnya pada hari pertama dioperasi, lalu berhasil kan Jess? Berhasil, malam stabil, tidak ada apa-apa, sampai beberapa hari tiba-tiba masuk rumah sakit lagi, masuk ICU lagi kan. Dan di ICU itu mendadak menjadi gawat, pakai alat pacu jantung dan yang lain-lain. Keluarga Aruni yang tadinya sudah aman, lega, berbahagia dan berpikir bapak bisa pulang kembali, kok malah dengar berita ini. Bahkan rumah sakit mengatakan kode biru, ya kan? Mungkin bagi teman yang belum tahu kode biru itu apa, kode biru itu adalah kode darurat medis. Jadi sepertinya, ya gue juga bukan dokter, tapi darurat biru itu kalau gue lihat di artikel artinya kondisi darurat medis pasien yang antara lain pernafasan, gangguan pernafasan harus ditangani dengan segera gitu. Aruni juga bercerita di situ dokternya keluar masuk dan bersikap aneh katanya. Bersikap anehnya tuh kayak gimana Jess? Kamu masih ingat nggak? Dari gesturnya kayak kalau nggak salah ya ini garuk-garuk terus kayak cemas gitu. Ngomong tuh nggak berani menghadap Aruni, nggak berani eye contact gitu. Nah, dan akhirnya long story short, papa berangkat dan meninggal nggak jauh setelah kode biru itu. Anyway, nah yang anehnya guys, gue dan Jesslyn ada sedikit perbedaan penglihatan, tapi ini yang menjelaskan kenapa berhubungan dengan moksa. Kalau kamu ngelihatnya di penindakan yang kedua, which is yang setelah surgery jantung kan, yang kode biru itu, kamu ngelihatnya gimana? Aku ngelihatnya papanya itu jadi sambil ngeliatin dokter mengerjakan jantungnya gitu ya. Arwahnya sudah berada di samping badannya. Sebenarnya bukan samping sih, tapi ini misalnya arwahnya. Beliau ada kayak di sini gitu. Gimana ya, sudut ruangan ya namanya ya, tapi berlawan. Kalau itu yang dilihat Jesslyn, yang dilihat gua bukan vision, tapi lebih ke sebuah abstrak yang kenceng banget. Bahwa pas penindakan pertama itu Jess, yang berjalan dengan mulus, itu seakan-akan sudah meninggal, tanda kutip. Aku bingung kan, maksudnya apa nih meninggal? Ternyata, apa mungkin simbolis? I think itu simbolis. Jadi sepertinya Jess, yang aku nangkep, the moment surgery itu, jiwanya tuh sudah tahu, akan meninggal. Dan akan meninggalnya kayak udah tahu pasti, kayak udah pasti, udah nggak gimana ya, udah gue tahu pasti cabut gitu loh.
Jadi kayak checkpoint gitu ya jatuhnya. Checkpoint. Padahal kan setelah itu kan fine dan memang stabil selama beberapa hari kan. Tapi ternyata 2 penglihatan kami itulah yang menjelaskan what's really happening. Jadi, ini sekarang penglihatan gua yang GR, remember? Ketika GR datang putih, obviously, GR putih datang dan menjemput, arwahnya udah di luar badan. Nah, seharusnya by SOP GR lah yang mencabut dari badan kasar. Nah, GR-nya kayak gini nih kira-kira. Gini anggap aja tatapan situ adalah badan ya, badan kasar. GR-nya gini, set. Terus kamu udah di luar, nggak nunjuk tapi kayak kamu di luar. GR-nya mundur lagi, balik lagi ke kantor istilahnya. Balik lagi ke kantor. Nah, gue bingung. Berarti it's raising the questions. Arwahnya cabut by himself? Tanda tanya, ya kan Jess? Bagaimana caranya dia mampu? Ternyata itu sudah dilakukan oleh arwahnya di operasi yang pertama, yang aku bilang itu. Dan di situ gue memang dapat abstrak. Arwah ini sampai titik tertentu dia bisa mengeluarkan jiwanya dari badan kasarnya. Mungkin Jess, mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa, assuming rumah sakit gak ada yang berbuat kesalahan ya, assuming semua prosedural sudah dilakukan, tapi kok gak tertolong juga nyawanya. Makanya dokternya pada bingung kan. Aku rasa ini hanya dugaan ya, tapi kayaknya begitu. Dokternya kayak gak mau, kayak bingung. Karena kalau kamu jadi dokter, bingung juga loh Jess. Semua prosedural udah, medicalnya, obat-obatannya, tapi kok masih gak sesuai gitu kan. Makanya pada gak mau ngelihat mata Aruni gitu kan. Long story short, kayaknya jiwanya ini yang kami sebut dengan moksa. Nah, sampai sini teman-teman, ada pasti simpang siur mengenai definisi moksa. Kami juga bukan ahli moksa ya, tapi memang sebenarnya bagi yang gue tahu, moksa itu kalau di Hinduism ya Jess ya, moksa itu adalah jasad kasarnya menghilang. Itu yang makanya tadi gue bilang di atas semi moksa kan, bukan full moksa. Tapi kalau misalnya kayak Krishna itu diyakini ketika meninggal dia moksa, hingga jasad kasarnya dibawa, nggak ada yang tahu gitu kan. Atau tokoh-tokoh lain yang sakti di Mahabharata, dia moksa. Seperti misalnya Resi Bagaspati, ini penting nggak penting kamu nggak tahu juga. Resi Bagaspati itu dia bersila, duduk, itu dia tiba-tiba menghilang. Itu moksa. Ibaratnya meninggal dengan badan kasarnya. Kalau zaman sekarang hampir nggak ada guys, hampir nggak pernah ditemuin. Pernah aku lihat di Tibet, gue selalu kebalik-balik Tibet dan Tibet. Itu biksu-biksu Mong di Tibet itu nggak tahu bener atau enggak ya. Dia yang kayak meninggal secara sadar, tapi jasad kasarnya nggak dibawa. Jadi dia kayak tidur, terus diupacarakan dan meninggal dengan sadar. Nah itu kan jasad kasarnya nggak dibawa kan. Raden ini kind of like yang di Tibet, bedanya melalui proses sakit. Nah kalau teman-teman Anovers nanya, iya anomali, tapi how do you know kayak si jiwa itu moksa? Ya kami nggak bisa menjawab, nggak bisa membuktikannya. But dari hasil scanning kami, ini jiwa ini nih bener-bener. Kenapa Jess? Jadi waktu ditweak sama dokter ya badannya ya, beliau tuh ada perasaan, saya udah nggak mau lagi hidup, udah cukup sampai di sini. Saya ingin meninggalkan badan ini dengan segera. Iya. Dan banyak pasien yang seperti itu, pasti jutaan yang udah sakit, dioperasi, udahlah mendingan gue mati aja. Pasti banyak. Tapi bukan berarti yang jutaan itu moksa. Kasus kali ini lain. Karena Grim Reaper-nya beda. Grim Reaper-nya beda, dan dengan segenap kita berasa memorinya, kok dia mampu gitu, ibaratnya kayak keluar sendiri dari badannya. Dan itu ada hubungannya dengan kesucian dan hasil spiritualitas sang almarhum. Kenapa aku bilang beda? Biasanya Grim Reaper yang mencabut nyawa kan, tapi di sini bukan, maksudnya boro-boro gitu, Grim Reaper yang nyabut nyawa, tapi udah keluar sendiri, baru ya sudah, kamu sudah keluar kayak gitu. Iya, Grim Reaper ya. Dan masuk ke kantor. Nah, mungkin teman-teman Anovers bertanya, terus anomali kok namanya nggak masuk di daftar buku? Artinya nggak check in, nggak boarding, dan nggak take off. Nanti kami tunggu ya, di belakang-belakang ada. Tapi ini makanya kami bilang ini cikal bakal arwah leluhur. Lalu, nah sekarang kita cek koordinatnya ayah almarhum.
Raden. Di mana kamu ngeliat tadi? Silakan. Di rumah, dan aku melihat kondisinya itu kayak lampunya tuh remang-remang gitu kan. Iya. Lampunya warnanya agak ke kuning gitu. Jadi bukan yang lampu literally white. Iya. Dan begitu dikasih lihat foto rumahnya, oh Iya, my God, terus itu. aku lihat ada marmer, tapi aku kayak aduh, apa gua halu ya kayak gitu kan. Terus kok aku ngelihat ada kayak bentuknya tuh kayak marmer gitu. Iya. Begitu dikasih lihat foto rumahnya, beneran ada dong marmer gitu kan. Bahkan lantai rumahnya itu pakai marmer ya Kak Wil ya. Terus kalau Anovers bilang atau orang-orang bilang, banyak rumah pakai marmer. Enggak guys, marmer mahal guys. Enggak. Marmer mahal. Ada marmer tiruan. Iya terserah deh, tapi itu bukan marmer tiruan kalau kita tanya ke klien gitu. Karena itu rumah dulu, itu rumah zaman dulu, bukan zaman dulu, maksudnya dibuatnya bukan yang baru. Bukan teknologi baru yang memang banyak marmer tiruan, tapi itu rumah zaman baheula lah. Mana ada marmer tiruan zaman baheula gitu. Oh, sama aku juga sempat validasi juga ke klien. Jadi kalau ada yang ada kursi yang ada tatakannya, duduknya tuh beliau tuh suka kayak begini ya. Jadi sambil megang, iya begini sambil begini megang, kamu lihatnya? sambil megang ininya, iya. tatakan kursinya. Apa sih namanya itu? Pegangan tangan. Iya pegangan tangan namanya. Tatakan kursi, pegangan tangan. Iya betul. Jadi sambil kayak gini kan nggak semua orang duduknya kan pegangan tangan begini kan. Ada yang kayak cuma slouching doang begini. Ada yang begini. Terus iya, kayak gitu. Terus ya ternyata memang kliennya jawab iya. Jadi so many validations yang bisa kami dapatkan dari klien untuk memastikan bahwa itu adalah arwah sang bapak. Oke. Lalu karena arwah itu satu tidak tercatat di buku kehidupan Grim Reaper, ini terminologi kami. Dua, masih roaming alias masih ya bahasa gampangnya gentayangan, bahasa halusnya roaming gitu kan. Kami mencoba berupaya memberanikan diri untuk kontak beliau, untuk establish communications, karena kan masih di planet bumi juga kan, bukan di dimensi yang ya teman-teman tahu kan klasifikasi dimensi setelah kematian. Kami udah pernah mengkontenkan itu kan. Yang lucu adalah begitu gue coba pakai energi dan sebut namanya Raden bla 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 sekian gitu, takut, jiwanya takut. Dipikir gue iblis dan setan. Gue sampai agak tersinggung juga sih gue kayak kerasa kayak si jiwanya tuh kayak gue mikir kan, langsung gue mikir untuk ukuran orang yang ngilmu ya, ngilmu dan ngilmu, lu nggak wajar sih lu takut begini. Apalagi dulu lu waktu jadi human, sorry ya pakai kata lu gue, tapi gampangnya nih biar gampang enak. Gue bilang apalagi lu waktu dulu human, kalau lu ngilmu harusnya lu berhadapan dong dengan makhluk-makhluk astral. Masa sekarang lu jadi arwah lu takut gitu kan kesannya Jess. Ternyata gue salah teman-teman. Arwahnya ini satu, begitu kita tanya sama Aruni, memang bapak itu gak suka ngobrol sama orang asing. Satu. Dua, bapak itu ternyata ngilmunya full, gimana ya, jalur kebukanan. Kan tadi aku bilang kan benda-benda bertuah. Nah kamu jelasin bagaimana sikapnya almarhum pas masih hidup terhadap benda bertuah. Silakan. Jadi di rumahnya itu ada banyak keris lah, mulai dari bentuknya yang meleot-leot sampai yang pokoknya ada segala macam deh, banyak banget gitu ya. Bahkan sampai dibikin kamar sendiri, dan bahkan kerisnya itu sampai dibikin kayak letaknya tuh kayak kaca-kaca gitu. Yes, banyak lumayan. Banyak. Nah, tapi beliau hanya benar-benar menghormati yang ada di dalam keris tersebut. Beliau tahu di dalam keris tersebut memang benar ada isinya, tapi enggak semata-mata disembah gitu. Jadi hanya menghormati aja. Tapi dimandikan, ya, dirawat, dibersihkan, dirawat. Supaya nggak karatan dan supaya nggak tumpul, mungkin dihormati. Tapi hatinya itu benar-benar, ini kan sebenarnya beliau Muslim ya Kak Wil ya. Yeah. Jadi hanya Allah yang nomor satu. Ya, dan Bo mengkuatkan pernyataan itu. Jadi bapak itu tetap Allah nomor satu gitu kan. Walaupun ini keris dan segala macam, enggak. Aku langsung tetap berdoa kepada Allah gitu kan. Dan divalidasi juga sama anaknya bahwa iya, bapak tuh sebelum meninggal di akhir-akhir memang suka nyalahin TV terus setiap kali sore siang gitu ya, maunya tuh disetelnya tuh tentang sholawatan gitu. Bapak tuh bilang memang di akhir-akhir ya, akhir hayatnya, nak gitu tolong setelin bapak dong sholawatan, soalnya bapak lupa caranya sholat gitu. Ya udah, tapi ya ingatannya udah mulai menurun dan dia udah tua maklum gitu.
ya udah akhirnya disetel lah sama anaknya acara TV mengenai sholawatan gitu. Dan bapak juga rajin zikir. Yes. Jadi bener-bener Di depan TV. Iya. Dan kalau nggak salah lokasi arwahnya nggak jauh-jauh dari TV juga kamu lihat. Di mana tempatnya? I don't know sih. Tapi intinya di rumah. Iya, intinya di dalam rumah. Di rumah tempat mereka, gitu kan. Terus, jadi teman-teman, ini kind of mematahkan stigma bahwa kalau orang yang kayak memandikan keris lah, terus dibeginiin, itu kayak lu udah pasti kiblatnya ke jin atau apa. Belum tentu. Think about it, samurai dan katana. Nah, akhirnya gue bisa bilang samurai itu ternyata orangnya mengacu pada orangnya, katana tuh pedangnya. Itu aku juga dikasih tahu sama netizen. Terima kasih netizen. Think about samurai and katana. Seorang samurai kan menghormati katana yang kayak dikecil-kecil pakai air suci atau air doa, terus dicuci gitu. Kadang diginiin. Masa iya itu artinya dia menyembah oni atau jin dan yang lain-lain? Enggak tentu gitu loh. Tapi jangan salah, oknum dukun yang kayak begitu nyembah juga ada. Jadi nggak bisa dipukul rata, teman-teman. Ini kasusnya hanya untuk ayah aja ya, maksudnya. Tuh, ketika ada orang pria terus tiba-tiba main keris begini, kita nggak pernah tahu isi hatinya. Keris hanyalah keris. Kita tidak pernah tahu hati seseorangnya bagaimana. Gitu. Bisa jadi orang itu kiblatnya kubu kiri atau memang tetap ke Tuhan, tapi menghormati ciptaannya dan juga menghormati keris itu. Itu sebenarnya sikap manusia yang sangat menghargai sesama makhluk Tuhan sih. Anyway, balik lagi ke percobaan kami untuk menghubungi arwah beliau. Pertama kan dia takut kan, yang dipikir gue setan itu, gue kesel gitu kan. Ternyata ya itu gue tahu jawabannya. Oh, karena pas masih hidup beliau bukan ngelmu yang kayak begitu, yang kayak santet gitu kayak yang buat hajar-hajaran setan gitu loh. Dan ada abstrak, nggak mau berhadapan dengan begitu, takut, nggak mau, dan please jangan gitu. Nah, ini mungkin ego gue ya teman-teman. Terus gue berpikir, lalu kalau lu kayak begitu bagaimana caranya lu melindungi diri lu sendiri? Nanti ada jawabannya, tenang dulu. Tapi gue coba, Raden siapa gini kan. Akhirnya setelah dia bilang, kamu siapa gitu kan, akhirnya dia berani membuka percakapan. Terus gue bilang, aku manusia masih hidup gini. Aku kenal Aruni sekarang gitu kan. Terus dia cuma gini, oh oke. Terus dicuekin gue. Gue panggil, Pak Raden. Terus bapaknya si almarhumnya cuma gini aja, kayak gini gitu. Di vision gue gini, Pak Raden gitu. Dia diem aja. Terus gue bilang, Bapak emang Aruni, Bapak kalau sama orang asing gini ya? Iya, tadi yang gue bilang introvert kan. Gue panggil lagi Pak Raden. Ada kali 5 kali dipanggil gue dicuekin guys. Ada kan? Kamu juga ngeliat dicuekin kan? Gak tertarik juga. Gak tertarik gitu loh. Nah, ada alasannya kenapa arwah Bapak gak tertarik. Dan disinilah GR turun tangan. Mau aku atau kamu ngasih tahu? Silakan Kawil. GR bilang, jiwa ini tidak bisa sembarangan menerima sinyal ataupun memberikan sinyal. Dengan kata lain, jiwa Raden tidak bisa sembarangan memberi petuah ke orang-orang yang masih hidup ataupun mengambil sinyal dari orang-orang pintar atau dukun atau oknum dukun yang masih hidup. Karena itu akan menurunkan level pencapaian jiwanya. Oh, gue baru tahu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan Anovers, oke anomali. Tapi apa hubungannya dengan arwah leluhur? Nah, ini moga-moga kami membawakannya dengan proper ya. Kami juga baru nemuin kasus ini pertama kali. Tetapi sepertinya si jiwa memilih untuk menetap di bumi untuk waktu yang sangat lama. Untuk melanjutkan spiritualitasnya. Yang kamu baca juga gitu kan? Jadi beliau 100% ingin menjadi arwah leluhur yang memantau keturunannya. Ya, gue gak tahu berapa lama beliau ingin menjadi seperti itu, tapi 100% kehendak bebas. Betul. Dan gak ada larangan dari kubu kanan. Gak ada. Tadinya gue mikir gini teman-teman, gue mikir emang boleh ya kayak gini ya. Emang bukannya kubu kanan itu ayo move on. Kan kalau teman-teman tahu, Anovers tahu kan, kubu kanan selalu ngasih beri waktu, terus kayak ayo cabut gitu kan. Termasuk Hansol lah, semualah kisah arwah-arwah yang gentayangan. Ternyata ada. Dari sini kami berhipotesa, ini belum final, masih baru kasus pertama. Kalau ketemu kasus seperti ini lagi kami akan bawakan.
Tapi sepertinya ini yang disebut dengan arwah leluhur. Dengan demikian, berarti orang-orang yang benar ya, orang-orang pintar di sana yang mungkin mengatakan arwah leluhur ada beneran. Ya ini salah satu cikal bakalnya. Namun, Hanover semuanya, bukan berarti arwah leluhur itu bisa sembarangan. Ada orang pintar, Raden atau Ratu atau Raden Kanjeng atau apa, nggak bisa sembarangan teman-teman. Karena si arwah yang bersangkutan sadar penuh kalau dia main sembarangan seperti itu nurunin pencapaian jiwanya. Jadi I don't think arwah leluhur bisa dipanggil dan dikontak sembarangan deh. Kalaupun bisa, paling dicuekin. Kayak gue tadi, gue aja dicuekin. Ya maklum lah, understandable. Maksudnya siapa gue, kenal juga enggak gitu kan. Kita beralih chapter dulu ke hasil scanning arwah kakaknya Aruni. Wah ini lawak sih. Jadi ayahnya meninggal duluan karena sakit jantung. Kalau kakaknya Aruni meninggal belakangan COVID. Iya. Dan memang karena COVID meninggalnya. Nah, kami scan dong, nama lengkap, foto. Wah ini kocak sih, lawak. Silakan Jess. Kami mendeteksi bahwa arwah kakak ini nggak selegowo arwah papa. Bukan nggak selegowo 180 derajat kebalik. Iya. Jauh Iya, banget. Jauh. Ya karena masih muda sih. Iya, jadi emang masih pengen hidup gitu. Dan memang nggak ada ngomong gimana-gimana sih pas hidup gitu. Tapi ada tapinya. Aku ngelihat arwah beliau at least, oh ya udah deh gitu, at least gue tuh seenggaknya diupacarain gitu sama keluarga gue kayak gitu. Dan dia thankful untuk itu. Nah itu ada hubungannya dengan pertanyaan Aruni juga. Aruni berkata, anomali kan kakak Muslim, terus pindah ke Kristen, lalu dimakamkan gitu. Itu boleh nggak gitu? Gue juga bingung ya pertanyaannya kenapa begitu. Tapi nanti sabar. Terus lanjut Jess, apalagi mengenai kakaknya. Lalu Aruni kan tanya, terus kakak arwah saya nih koordinatnya di mana? Nah pas nanya koordinat, aku bingung guys, karena arwah kakaknya ini bener-bener kayak gangsing, cu gitu. Dan jadi, Aruni bilang nggak doyan di rumah emang pas iya. masih hidup juga. Terus aku lihat kan, aku bingung kak, soalnya kakak nih suka pergi-pergi banget. Terus aku lihat ada ngongko-ngongko lagi bersama dengan para arwah yang lain. Terus ya, beliau ini ada kecenderungan suka banget menggunakan fitur arwahnya gitu, dengan gitu, gue bisa terbang gitu dengan cepat gitu. Ditabrak mobil nggak apa-apa, tembus tembok, wah kacau sih. Lucu banget sih, lucu banget. Terus jadi aku lupa inget. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin ngelihat arwah, actually Jaslim pernah cerita kan, Kawil itu barusan adalah arwah lawak banget. Gini lihat nih, gue ditabrak nggak apa-apa gitu. Ya mungkin gaulnya sama begitu, sebentar aja sih kakak gaulnya. Dia bilang emang bener nggak apa-apa, coba lo dulu yang ditabrak sama mobil gitu. Tembus tuh nggak apa-apa kan, udah giliran lo. Coba gue juga, oh iya lo gitu. Nih gue coba tembus tembak dulu ke teman-teman orang, ke arwah lain. Tuh bisa kan, coba gue, oh iya gitu. Emang sudahlah ya. Tapi aku kan mau cari tahu dong. Oke deh, walaupun kayak gangsing, kira-kira latarnya tuh kayak gimana kan? Aku lihat lampu jalan yang biasa sehari-hari di Jakarta guys, lampu jalan yang bentuknya kayak gitu. Dan sangat diperkuat ketika kamu melihat ojek online. Iya, aku melihat ada seragam warna hijau, terus tulisannya suatu perusahaan ojek online kayak gitu. Iya, jelas. Terus pelatnya B. Ya udahlah ya, kita bilang, Jakarta. Kakak di Jakarta ya? Oh iya. Ya udahlah. Ya, intinya begitu, kakak di Jakarta. Nah, terus kan ada yang lagi yang mau ditambahin? Kayaknya udah sih. Kita ke topik berikutnya ya. Tadi kan Aruni nanya, kalau kakak ini tadinya Islam ke Kristen, dimakamkan itu boleh nggak? Yang kami lihat bagi si jiwa ya, bagi si jiwa, bukan masalah dosa nggak dosa atau boleh nggak boleh menurut agama. Bagi si jiwa nggak peduli sih, nggak peduli. Yang ada kalau misalnya Aruni nyekar atau apa istilahnya ya? Istilahnya apa sih kalau ada terminologi bahasa Indonesianya tuh? Aku taunya nyekar, tapi kayaknya apa ya Bill ya? Ziarah, emang ziarah untuk makam? Itu bener, ziarah datengin maksudnya. Oh ziarah bisa untuk makam, bukan untuk tempat sembahyang doang ya? Enggak, ziarah untuk makam. Jadi gini teman-teman, kalau yang kami lihat, kalau Aruni ziarah ke makamnya kakak ataupun bapak, nggak usah. They're not there. Mereka nggak di situ. Mereka nggak di situ. Yang satu di rumah, yang satu pecicilan di Jakarta gitu kan. Jadi untuk menjawab boleh nggak,
irrelevan teman-teman, tergantung arwah yang bersangkutan. Ada arwah yang memang pengen dimakamkan, ada yang pengen dikremasi, ya kan Jess? Kami berkali-kali mengatakan ini. Ya memang arwah yang pengen dikremasi kalau dimakamkan kesel, tapi ya bisa apa, udah meninggal. Arwah yang pengen dikremasi, dimakamkan juga kesel. Ya tapi mau diapain? Tidak merubah fakta, udah menjadi arwah gitu loh. Dan itu udah aku rasa sih itu bukan masalah dosa nggak dosa, boleh nggak boleh lagi ya. Itu ke arwahnya gimana gitu. Tapi ada yang lebih menarik lagi Kawil. Kan Kawil sempat di-tag juga kan tentang sopir ambulansnya. Wah. Harusnya ya, ini harusnya. Nah ini ini nggak tahu deh mau dimasukin harus. Sebelum ke sopir ambulans, aku kasih bridging dulu ya. Jadi ada satu validasi yang tadi gue lupa tambahin teman-teman. Sebenarnya kondisinya kakak tuh tidak rela meninggal dan orangnya temperamen, gak sabaran. Terus ada memori, Jess. Gue juga tanya sama siapa? Aruni. Ini pernah ada manggil orang pintar atau siapa menghubungi kakak gak? Kalau gak salah pernah. Nah, betul, terhubung. Alih-alih, kalau tadi kan bapak almarhum malah menghindar kan. Kalau si kakak, alih-alih memberikan pesan, ngamuk. Jadi kayak orang pintarnya dicurhatin. Oh, lu bisa lihat gue nih meninggal tau gak? Gue nih meninggal, lu tau gak? Gue gak suka meninggal. Tolong bilangin ke orang-orang lain. Jadi orang pintarnya kayak, kok malah gue yang dimarahin. Terus begitu kami cerita gitu, si Aruni bilang, oh iya kakak pas masih hidup emang suka curcol. Dan orang jadi bahan bener. Aku juga pas pertama kali di-tag kakak ya, bener. Ini tadi lupa tambahin, kakak orangnya suka ngegas. Iya, semasa hidupnya. Dan beberapa orang pintar mungkin dua sama, orang pintar B gitu terhubung terus, oh lu juga bisa lihat gue tuh gak rela mati, lu tau gak, lu ngapain kontak gue, lu tau gak gue masih pengen hidup, lah malah dicurcolin. Iya benar. Nah balik lagi ke sopir ambulansnya teman-teman, sama disamperin, tapi gini, sopir ambulansnya bilang ke Aruni, Bu, kayaknya sang almarhum gak rela dimakamkan di situ. Kami coba cekkan memorinya kan, betul, tapi kayaknya bukan karena sang arwah gak mau dimakamkan di tempat pemakaman terakhir. Begitu jenazahnya dibawa dari apapun itu ke pemakaman terakhir, arwahnya marah-marah sama ngamuk. Supir ambulansnya diamuk-amukin. Kayak, tau gak gue masih pengen hidup gini. Ya sebenarnya kami agak gak enak sih cerita seperti ini, tapi kami cerita dulu ya. Itu kayak arwahnya kayak supir ambulansnya diamukin di kupingnya sini guys. Dan supir ambulansnya berasa. Cuma karena supir ambulansnya mungkin kemungkinan besar bukan indigo, dia mikirnya, aduh apa arwahnya marah ya, marah nggak mau dimakamkan di sini. Bukan, arwahnya simply pengen curcol gitu loh, curcol. Tapi memang Aruni sendiri juga waktu kami coba mendeskripsikan vision kami, Kak Aruni sendiri juga tertawa-tawa sih, masih kayak, iya memang kakakku tuh emang koplak selama dia masih hidup gitu. Iya. Di sini ya gue jadi berpikir kisah-kisah mistis malam hari gitu kan, yang kisah mistis sopir pembawa jenazah mengobrol dengan jenazah. Ya beneran kayaknya. Assuming si sopirnya peka dan bisa komunikasi ya. Tapi ini beneran kejadian. Bedanya mungkin kalau kisah mistis horor kan memang harus serem. Arwahnya mungkin bilang, saya tidak mau dimakamkan, atau saya ini bedanya cuma marah-marah. Jadi ibaratnya dari belakang gitu, kayak lu tahu nggak gue masih pengen gini gitulah. Tapi somehow juga aku kan tiap kali ya kalau ada saudara yang meninggal ya Kawil ya, aku tuh sebenarnya udah jadi langganan. Jadi pasti saudaraku akan manggil aku, terus udah gitu kayak coba arwahnya gimana maunya. Ya udah, yang dia sebenarnya maunya dikremasi, dia maunya dikubur gitu. Dan yang memang yang dibilang juga sesuai sama yang masih hidup. Jadi teman-teman usahakan ya, ini pembelajaran untuk kita semua juga, usahakan ketika arwahnya masih hidup maunya apa nih, maunya dimakamkan secara apa mau dikremasi, ya udah diturutin aja gitu. Soalnya somehow kadang-kadang orang pinter yang suka kena omel kalau enggak, tolong dong kayak gitu, suka diminta tolongin gitu sama yang kena imbasnya arwah. Kamu iya. Lagian juga teman-teman semua, apa sih salahnya menuruti permintaan terakhir orang yang meninggal? Kalau gue sih marah sih, kayak gue mau meninggal dengan cara ini, terus tiba-tiba ada keluarga lain yang sok
sok-sokan gitu bilang nggak boleh menurut adat ini, menurut cara ini, menurut doktrin ini, ngamuk lah gue lah. Ibaratnya kalau arwah masih bisa hidup dan ngomong, yang meninggal gue, roh gue, badan gue, kenapa lo yang ngatur gitu kan? Ini kalau aku jadi julid mode gitu kan. Dan ya gue rasa itu masuk akal teman-teman. Ya setidaknya kan itu permintaan terakhir lah bagi manusia yang mau meninggal gitu. Iya. Dan memang pasti ada jiwa yang memilih dimakamkan atau dikremasi atau diperlakukan layaknya ajarannya. Ada juga yang nggak mau, gue pengen sesuai cara ini. Ya nggak salah juga gitu loh. Tapi ya kalau misalnya tiba-tiba dia bilang tolong dimakamkan, ada iblisnya gini, enggak juga sih, nggak mau sih, nggak bisa dipukul rata ya teman-teman. Ya, janganlah gitu. Ya kalau yang berbau-berbau bijak-bijaklah negatif menggunakan gitu. pilihan kita. Nah terlepas dari itu, kami sebenarnya nggak ada maksud untuk making fun semua jiwa yang meninggal pas COVID. Memang itu nggak enak. Jadi kami mohon maaf kalau kesannya ini bagi keluarga yang kehilangan sanak keluarganya pas COVID. Jadi kami mohon maaf, tapi tidak ada sedikit pun maksud untuk making fun orang yang meninggal pas COVID. Malah sejujurnya aku lega gitu, maksudnya kedua dari arwah yang ditanyakan semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tidak tersakiti gitu ya Kak Will ya. Yes. Dan iya sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita lanjut ke topik berikutnya ya, Jess. Nah topik berikutnya teman-teman, ada beberapa info penting yang berhubungan dengan kasus ini. Aruni nanya, Anomali, bagaimana dengan barang-barang bertuah yang dimiliki Papa? Jadi barang-barang bertuahnya itu ya ada yang ada isinya, ada yang enggak. Tetapi kami seperti mendapat abstrak karena Bapak sangat bertakwa, taat dan berpusat pada Tuhan. Ketika Bapak meninggal, seakan-akan ada sistem universe dan abstrak universe itu yang mengambil alih dan dare memutuskan semua ikatan apapun jika ada. Makanya kalau kadang ada pidato dari sanak keluarga yang meninggal, jadi berarti anaknya atau istrinya, kan selalu ngomong, sering dengar nggak Jess? Maafkan kesalahan almarhum yang disengaja atau tidak disengaja, gitu kan? Nah mungkin somehow universe cara kerjanya juga seperti ini. Universe ambil alih semua ikatan energi yang gelap lah, yang negatif, diputus oleh universe. Terus kan aku nanya, aku bingung, how is that possible? Ya karena kesucian dan kemurnian hati si Bapak. Makanya universe mengambil alih. Dengan demikian benda-benda bertuahnya itu seperti bebas, seakan-akan seperti burung yang sudah dipelihara terus dilepas lagi ke alam bebas gitu. Dan menurut gue itu sesuatu yang mulia sih. Itu sesuatu yang ya abstraknya kayak gitu ya Jess ya. Seperti kayak melepaskan burung kembali ke alamnya gitu. Jadi benda-benda bertuahnya itu free, tidak terikat lagi gitu. Nah di awal-awal tadi gue sempat bilang teman-teman bahwa Bapak nggak ngilmu yang sama astral, iblis atau jin gitu. Gimana perlindungannya? Justru karena kesucian dan kemurniannya itu, tanpa sadar dia sudah punya barrier otomatis. Silakan Jess, kamu jelasin. Iya, jadi sebenarnya Aruni kan sempat cerita, aduh Anomali, saya tuh masih bingung ya, saya takut juga. Ini sebenarnya keadaan rumah gimana sih? Akhirnya dicek lah oleh kita ya Kak Will ya, kondisi rumahnya. Iya, kakak saya itu suka banget main dukun sama istrinya. Nah, saya takut. Kakak yang masih hidup ya? Ini kakak yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal tadi. Iya, nah istrinya itu membawa kakak kami tuh jadi jauh sama keluarga. Kemarin ya bayangin aja, masa kayak nyirem-nyirem apa gitu di depan halaman rumah. Boleh nggak coba tolong diliatin? Takut aja gitu kan kalau efeknya sampai ke saya dan ibu yang ada di dalam rumah gitu, katanya Kak Aruni. Namanya Aruni kan? Aruni. Ya oke. Nah begitu kita radar, ternyata barriernya itu ada loh. Dan semua yang kakaknya nyiremin lah, terus apa kayak gitu, tebar-tebar apa, itu nggak berlaku sama sekali. Di situ doanya Papa, even ketika setelah menjadi arwah, itu sangat powerful. Dan masih sering berzikir kok. Iya, Papa kamu masih lihat suka. visionnya masih sering berzikir. Iya, jadi aku ngelihat, nih maaf ya teman-teman, jadi sambil pakai tangannya gitu, terus tangannya diletakin di paha gitu ya, terus kayak gini, kayak sambil begini, sambil merem, terus sambil kayak gini, gitu.
gampangnya gini lah, kalau supaya let's put it in a simple way, bahwa kalau universe bisa ngomong dan kalau gue boleh berpendapat, kami boleh berpendapat, bagi orang yang menjaga kesucian dan kemurnian spiritualnya, udah lu gak usah mikir panjang, udah ada barrier otomatis dari Tuhan. Tapi gak berlaku untuk orang munafik ya guys. Sorry. Maksudnya bukan berarti ketika kita teriak-teriak Tuhan Tuhan terus, tiap hari sembahyang terus ke tempat ibadah, terus lu otomatis punya barrier seperti bapaknya. No, gak segampang itu guys. I mean gampang, tapi tidak seremeh itu. Sorry agak out of topic. Meningkatkan spiritualitas itu tidak susah, namun tidak semudah juga yang dipikir. Gitu loh Jess maksud. Aku cuma pengen bilang bahwa Bapak ini kebetulan menemukan balance menjaga hati, dan kebetulan beragama juga, dan pusatnya pada Tuhan langsung. Gak ada formula tepat. Ada orang yang beragama ngawur, ada kok. Banyak kan? Ada juga orang yang tidak beragama, namun hatinya pun juga berpusat pada sang sumber. Itu maksudku. Nah, Bapak ini menemukan balance-nya. Jadi jika jiwa sudah menemukan balance spiritualitasnya, apapun caranya, gua rasa sih perlindungan datang dengan otomatis ya, teman-teman. Seperti yang tadi, bapaknya kan gak pernah ngilmu yang macam-macam, kebala, lawan jin, lawan iblis. Tahu-tahu dia mungkin bahkan aku bilang kan, kayaknya bapak sendiri gak sadar deh ada perlindungan dari Tuhan deh. Yang bapak tahu cuma, saya gak mau diganggu, saya pengen terus menempuh jalan spiritual saya di arwah ini, menjadi arwah. Mohon lindungi saya Tuhan. Mungkin dia juga gak tahu ada barrier yang kuat sekali gitu. Sama papa juga dulu suka puasa ya Kak Wil ya. Nah ini ya. Terus silakan Kak Wil. Aruni nanya, papa dulu tuh sering puasa, apakah karena puasa papa jadi mencapai level seperti ini? Nah ini disclaimer dulu teman-teman, ini bisa sensitif nih, karena bisa jadi teman-teman berpikir, lah buat apa kalau gitu gue puasa selama ini? Jangan berpikir seperti dulu. Tergantung mindset. Ya jangan berpikir seperti dulu. Mari dengarkan dulu teman-teman. Gue juga gak berani ngomong jawabannya sampai gue bener-bener mencoba mengheningkan cipta dan mencari jawaban dari kubu kanan. Pertanyaannya kan, apakah karena puasa papa menjadi seperti ini? Itu pertanyaannya. Jawaban dari kubu kanannya seperti ini. Puasa tidak berkorelasi langsung dengan mendapatkan hasil akhir, Jess. Kaget gue. Jadi universe tuh seperti ngasih pemahaman bahwa puasanya si papa itu melatih konsentrasinya. Dan konsentrasi mempercepat proses. Sedangkan proses bergantung lagi kepada dua hal. Satu, timing. Dua, izin dari Tuhan. Oh, gue baru tahu. Ya mungkin gue cara nyampeinnya gak sebagus yang seharusnya ya teman-teman. I'm so sorry. Tapi ya itu yang jadi alasan kenapa 3 orang yang sama, puasanya sama, kok gak semuanya dapet. Semua orang belajar kundalini istilahnya, tapi gak semua orang dapet. Gue juga gak yakin gue punya kundalini teman-teman. Karena itu, puasa tidak berkorelasi langsung dengan hasil akhir. Puasa melatih konsentrasi, dan konsentrasi itu mempercepat proses. Gitu. It make sense ya kalau dipikir-pikir. Kenapa dari 10 orang, assuming mereka sama latihan fisiknya, puasanya sama, kok by the end of the day ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang hasilnya beda. Itu misteri kan sebenarnya kan. Ya karena ini teman-teman. Gitu. Kalau gue boleh berpendapat, bukan berarti kita mau ngilmu atau ngelmu puasa 7 hari sudah pasti dapat. Belum tentu teman-teman. Kayaknya tergantung pikiran dan mindset juga sih sebenarnya. Dan tergantung izin Tuhan. Iya benar. Info menarik yang terakhir, Aruni bertanya, anomali? Sorry, ya sebenarnya DA sih dari tadi. Ya ini karena channel anomali, tapi technically kami nanganinnya waktu itu SDA. Jadi dia bilang, DA kalau papa nanti mau beneran ngasih message, kan tadi udah milih-milih tuh, baik menerima sinyal atau mengirim sinyal kan. Siapa? Pasti kayaknya ke anak ceweknya ya, karena anak ceweknya yang kelihatannya bukan si Aruni, mungkin kakaknya paling dekat. Tapi aku ngerasa hal lain, Jess. Aku ngerasa, oh ini pas aku ke toilet. Iya, pas kamu ke toilet. Gue ngerasa gini, teman-teman, kayaknya bukan ceweknya ya. Terus gue nanya sama Aruni, papa deket gak sih sama anak cowoknya yang masih hidup? Si Aruni bilang,
enggak sih. Justru anak cowoknya itu bermasalah. Yang main dukun tadi. Yang main dukun, dan ya kami nggak bisa cerita detail, tapi memang ada kasusnya kasus pidana gitu loh. Oh jangan. Maksudnya cukup sampai situ. Tapi emang nggak enak kondisinya, udah terjerat kasus pidana, main dukun, dan emang bermasalah. Dan juga kepintarannya emang relatifly kurang gitu kan. Gue bingung ya, kok bapak malah pengen ke situ? Ternyata alasannya karena dia tuh maksudnya anak laki itu yang paling butuh bimbingan dan pertolongan. Bukan tanpa alasan kami bilang ini yang menjadi contoh teladan arwah leluhur. Ini cuma prinsip aja ya. Kalau arwah leluhur memberi pesan kepada anak ceweknya yang jalannya relatif udah bener, ya what's the point? Tapi ketika arwah leluhur merasakan dia meningkat ke spiritualitasnya, dia merasa bertanggung jawab untuk menolong orang yang masih lebih tertinggal. Ya nggak tahu ya apakah prinsip gue ini masuk akal atau enggak, tapi ya sama seperti HB aja sih ya. HB ketika anak didiknya relatifly di jalan yang seharusnya, mereka malah diem aja. Biasanya ketika begitu. kami ngawur atau keluar track, baru HB gini. Dan agak keras biasanya kadang ya, sinyalnya. Itulah juga yang dilakukan oleh arwah leluhur Raden ini. Maksudnya si Raden yang adalah cikal bakal arwah leluhur, karena kan meninggalnya baru. Tapi mungkin ratusan tahun lagi ya, mungkin ini nih yang akan menghubungi. Nama saya Raden, saya adalah kakek kamu generasi ke ya. Ini contohnya gitu. Jadi sampailah kita pada kesimpulan. Langsung kesimpulan aja sih. Hanya ada 2 teman-teman di video kali ini. Yang pertama, puasa tidak berkorelasi langsung dengan mendapatkan hasil akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti cerita-cerita arwah lainnya di video anomali, sudah sangat banyak. Namun, bagaimana arwah menentukan tujuannya sebelum meninggal, itulah yang kemungkinan besar akan dijalaninya dengan asumsi kriteria yang terpenuhi. Jadi sekali lagi tadi gue katakan di menit tertentu, mentang-mentang kita beragama, nyebut-nyebut nama Tuhan, terus beribadah, terkenal, bukan berarti balance spiritualitasnya tercapai. Sekian dulu video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton Anover semuanya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Kok suaraku agak serak ya? See you guys on another video. Bye-bye. Aruni adalah 4 bersaudara, 2 perempuan dan 2 kakak laki-laki. Bentar Kawil, kok aku tiba-tiba sakit ya? Ada semut kah? Oh nggak ada ya? Ya udah. Nggak tiba-tiba kayak kena petasan gitu loh. Tapi aku nggak pernah kena petasan sih, cuman kayak kok sakitnya nyelekit ya. Oke, itu masuk blooper ya Julius. Itu harus masuk blooper. Muka gue tadi kayak lucu banget sih. Tuh, ntar aku posisinya nggak enak. Nah gitu. Nah ini baru enak nih. 1, 2